itu lagi PDKT, pasti amat mau jadi pacar atau mau jadi Pep Guardiola. Jangan lupa beli handbook yang punya Spiltak, jangan lupa. Aman aja buat yang nulis jasa skip yapping, Waldo nggak opening. Sekarang mungkin jasa skip Waldo teriak. Ya, itu yang terjadi karena itu sebenarnya tadi ada info dari Waldo sebenarnya, tapi mungkin kurang clear. Jadi kita langsung jelaskan saja di sini. Ini ada handbook Bundesliga dari Spiltak Indo. Keren, ini Wow. handbook berguna banget buat saya siaran Bundesliga di RCTI ya. Nah. Luar biasa. Itu dia. Sebenarnya ini ada rangkuman ini ya, tim-tim Ya. semua adalah gitu. Ini kayak apa namanya? Kayak lo nostalgia sama dulu kan kalau setiap kali season mulai kayak 442 ataupun dulu ada majalah Liga Inggris Segetal itu mereka bikin kayak panduan gitu loh, soal panduan. Nah, ini kayak Buklet ya? lengkap semuanya tapi ini bentuknya buklet semuanya dan terakhir ada muka saya. Nah, ada Oke. prediksi ya. Ini saya prediksi juara FC Bayern ya. Ngomongnya nggak boleh Bayern Munchen, FC Bayern. Yes. Terus 4 besarnya Bayern, Frankfurt, Dortmund, Leipzig. Kenapa gue milih Frankfurt ya? Karena Eintracht kali. Eintracht kan Oke. United. Ini juga ada last season kayak gimana ya. Pas gue semua kirim tim kejutan siapa? Hamburg, kata Gerhard. Kok Hamburg mas? Kan kejutannya bisa bagus bisa jelek. Hamburg degradasi sih menurut gue. Bisa aja. Tapi Pemain nggak gue apa-apa. terbaik saya Hugo Asphalt. Larsson. Ya, ini yang jelas ada ini ya, ada Kevin Dix di tengah weh. Ini Babang ya. Dan juga lu bisa juga kalau misalnya mau lihat nih biar nyampe di tongkrongan lu gitu. Dortmund deket mana sih? Deket ini nih, deket mana nih? Köln. Nah, jadi biar tahu. Gue lihat dulu. Ini ada deket Köln. Masa kalau bilang deket yang lain kan salah. Timnya ya, box to box tanya. di mana? Timnya Union Berlin. Union Berlin jauh di kanan. Wah, Di mana? Di Berlin. iya. Dia sendiri ya. Sendiri. Jadi Union Ini Berlin. Bayern apa sih? Augsburg ya? Augsburg kan dekat situ. Sama-sama Bavaria. Udah nggak ada Bavaria. Hertha soalnya. Udah gak ada Hertha. Iya, jadi bisa lihat FC di sini. Union Berlin itu kalau nggak salah di Berlin Timur ya. Timur kan, di Berlin Timur. Ya, jadi lu bisa dapetin nih, so far masih format online ya. Ya. Jadi lu punya bukletnya secara, bukan buklet namanya berarti ya. Online, e-book. E-book. E-book online bisa lu cek di @spiltakindo, IG dan juga Twitternya ya, luar biasa. Thank you. Tapi kalau lu pengen punya kayak gini nih, punya handbooknya, serang aja IG mereka atau Twitter, bilang print bang yang banyak gitu, karena printnya baru dikit, dia baru print Tor ya. Apa? golnya Thor. Karena jujur Spiltak Indo baru ngeprint 3, 2-nya buat kita. jadi belum nih. Iya, 1 buat Adiani. Jadi coba ya. Thank you, Spiltak Indo. Yeay. Kalau ngomongin Bundesliga kemarin update Borussia Mönchengladbach imbang lawan Leverkusen urutan 11 sekarang. Terus malam gue Dortmund lawan Wolfsburg. Iya. Buset sih. Berapa tuh skornya? Lu bawain ya? Adeyemi ketendang kenceng banget, buset Adeyemi. deh. Dari bola kotak penalti. Lu bawain ya? Bawain. Berapa skornya? 1-0 aja. Cukup 1-0. 1-0 aja. Kalau Bayern udah lah ya. 1-4. Harry Kane hat-trick. 1-4. Udah tuh kalau itu kayak udah gak ada yang bisa ngejar lagi karena pelatih udah ke Madrid. Kita akan lihat juga ya nih penonton box to box, kira-kira golnya lebih banyak Harry Kane atau Mbappe-nya Waldo ya. Haji Kane lah. Karena Mbappe Harry kan Kane, ada 50 gol. karena Harry Kane akhir musim ngangkat piala di Bayern sama ngangkat piala di Inggris, piala dunia. Kita juga ntar bahas ya. Kylian Mbappe ini beneran bisa nggak 50 gol semusim? Terus juga bahas Serie A Bundesliga juga. Terus juga pastinya review. Ada Arsenal Man City dan juga Man United versus Chelsea. Let's go! Ya kita mulai dari situ dulu kali ya. Betul. Dimana ini 6 menit kok udah kartu merah nih. Oh, tim apa nih? Tim apa? Di Chelsea. Chelsea. Terus 18 menit 21 ya. Udah 3 kali pergantian. Gimana sih Mas? Di entire ini ya, di entire front line kecuali striker hilang semua tuh. Iya. Gua ketika Gimana coba menangnya kartu Chelsea? merah itu terjadi, ya pasti akan menarik keluar satu pemain dong. Maksudnya Chelsea dan gue sedikit kaget ketika Maresca, lu ganti semuanya, lu yakin nih MU akan benar? Kita sebagai korban Man United, kita paham betul bahwa Manchester United ketika ada satu yang gampang, mereka tidak akan melakukan hal itu dengan mudah. Mereka buat susah diri sendiri. Jadi ketika itu terjadi, alhamdulillahnya United nyetak 2 gol. Udah ada banking. Kalau itu tidak ada gol, menurut gue sih MU kalah ya. Kemarin tuh temen gue Instagram story gitu kan. Orang tuh lawan 10 orang bantai-bantai. Ini malah nyamain 10 orang juga. Karena menurut gua Casemiro itu Biar baik fair, gitu. biar fair. Casemiro tuh orang baik. Casemiro berpikir, dia tuh mikirin korban Man United seluruh dunia, dia berpikir, wah
kalau misalnya kita menang 2-0 atau nggak lebih dari itu, terus misalkan Chelsea dengan 10 pemain, pasti narasinya adalah Manchester United menang melawan 10 pemain Chelsea. Wah kalau gitu nggak fair. Gua aja kartu merah sekalian. Jadi 10 lawan 10 adil. Aci kan Aci. Sebenarnya jelas kenapa Casemiro kartu merah ya. Iya. Kan tuh kartu kuning 2 kali. Dua. Karena setelah Casemiro bikin gol, ya, Bruno tuh ngocok-ngocok kepalanya Casemiro. Lu inget gak lu siapa? Kartu merah. Tapi ya, Disadarkan. ini boleh koreksi gue. Ini koreksi ya. Di La Liga itu Casemiro gak pernah kartu Nggak merah pernah kan? kartu merah. Pernah? Jarang. Tapi itu tuh kayak udah di musim keberapa gitu baru. Oh. Dia dulu sempat dijulukin Invincible Man-nya La Liga. Karena gak kesentuh gak pernah kartu merah. Iya. Kartu. Ya, tapi ya Kayaknya udah 2 kali deh. 2 kali. Tapi kan kartu kuningnya udah jauh dari kotak penalti sebenarnya kan. Apa yang kemarin itu? Hitungannya, iya nggak sih? Sebenarnya kan ini kalau sebenarnya tuh yang menarik dari proses kartu merah itu si komennya Ruben Amorim gitu. Dia bilang bahwa iya itu sebenarnya nggak boleh sampai kehilangan kontrol terus kemudian kartu merah. Cuman dia nggak bisa mengkritik terlalu jauh karena itu efek dari apa yang dia inginkan, intensitas itu sendiri gitu. Yes. Jadi sebelum pertandingan itu kan habis kalah sama Man City, dia bilang apa yang lacking dari kami ya, menurut kami itu ya agresivitas, intensitas. Dan itu diaminin juga sama Bruno. Karena kan si Doku itu game lawan City itu bisa selalu ngelewatin 4 orang kan. Itu nggak ada agresivitas, itu nggak ada kayaknya intensitas gitu. hari-hari jadi pemain MU ya, lewatin aja kasih. Nah itu dia makanya kemudian dia bilang yang perlu diperbaikin agresivitas sama intensitas. Makanya kemudian ketika Casemiro sebagai dampak intensitas dapat kartu merah, dia nggak bisa mengkritik terlalu jauh. Tapi menurut gua ketika ini teori gembel gue, ini cocok logi gua aja. Ketika bermain melawan 10 lawan 10 Man United, menurut gua anehnya udah keluar tuh. Lu gak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Lu gak bisa keluar dari tekanan. Padahal main 10 lawan 10 di mana Chelsea udah gak ada pemain nyerang mereka. Karena menurut gua kalau Mares gak ngeluarin Pedro Neto, pemain-pemain serangnya, menurut gua United ketika 10 lawan 10 bisa kebobolan lebih dari 1 sih. Dan itu beruntung aja kebobolannya cuma 1 karena lapangan juga. Ini stadion Old Trafford atau stadion Galapuri sih? Gila itu hujannya Hujan, bagus banget. dan Iya, deras banget. Kan biasa kalau di stadion-stadion Inggris itu dibuat ada mesin kan untuk ngedrain si airnya kan. Tapi yang mesti dipertanyakan adalah kenapa Maresca secepat itu untuk mengganti pemain-pemain mereka? Maksudnya maksud gue, lu kehilangan 1 pemain iya, tapi kan lu nggak mesti langsung agresif ganti pemain semua banyak. Cedera Seperti sih. itu. Kalau Palmer iya cedera, tapi kalau Palmer cedera, lu masa langsung ganti semuanya? Jadi makanya kemudian pertanyaannya adalah ketika Cole Palmer cedera, lo abis. Makanya si Nabil bilang selamat Man United, Cole Palmer udah nggak main, menang karena ya udah Estevao udah diganti, Neto udah diganti, digeleng-geleng kan diganti gitu. Dan menurut gue sih sebenarnya gue menduga kenapa kemudian si Enzo Maresca memilih untuk defending, karena sebenarnya gue ngeliat ketika 11 lawan 11 itu tuh gue lebih pede ngeliat Man United menang ketimbang pas 10 lawan 10. Yes. Karena pressing agresif Man United itu tuh emang bikin Chelsea kagok gitu. Itu di momen itu tuh gue ngeliat oh ini menjanjikan nih start pertandingannya. Kenapa? Karena ya itu gangguin Chelsea buat buat build up dari belakang, pressingnya agresif dan mereka kagok. Jadi melihat itu kemungkinan besar ketika cara main United adalah pressing agresif ke depan, ketika mereka cuma 10 orang Chelsea, Maresca ya gue gak punya pilihan lain, ya udah let's go play defensif mungkin dengan counter gitu. Karena dengan 10 orang ngadepin sebuah tim yang agresif dan pas 11 pemain aja gue agak kagok gitu ya, gue bakal main coba defending gitu. Tapi kecepatan Zir, maksudnya kalau sebagai fans, bukan fans Chelsea atau fans Man United, lu pencinta sepak bola doang kayak Enggak, mana yang kecepatan yang mana? si Maresca narik keluar pemain Ya kan satu ganti kiper. Betul. Terus kan dia butuh back, ya masukin back. Maksudnya opsinya terbatas sih. Iya sebenarnya kalau lu Dengan itu, kalau gini, Palmer bukan pilihan dia, nah, karena katakanlah gini, misalkan lu kan main 11 main, lu pemain cabut dong satu dong, lu bisa dengan formasi 4-4-1 gitu. ya soalnya back lu Butuh back. Caloba. Tapi Caloba nyetak gol. Iya, makanya maksud gue sih ngerasa kan banyak orang bilang soal kartu merah itu ya. Itu kan masih 0-0 juga kan. Iya masih 0-0 dan sebenarnya kartu merah itu juga kalau seberapa ngaruhnya pasti ngaruh. Tapi gue pribadi sih yang bikin ngaruh Palmer nggak ada. Maksudnya ketika tim lu ketinggalan, habis itu pemain yang bisa mungkin membalikan keadaan, ngasih gol, ngasih assist, ngasih dampak di lapangan nggak ada. Ini yang bikin Chelsea secara tim juga gitu pasti. Pasti ada gitunya gitu. Berarti gini, coba dibalik situasinya, yang cedera adalah Bruno. Menit berapa dia 18 ya diganti. Bruno yang nggak ada gitu. Pasti mereka juga gimana gitu, kreasinya ya. Iya gak sih menurut lu? Ya gue sih ngelihatnya sebenarnya dari sebelum pertandingan gue ngelihatnya, soalnya gue ngelihat di Twitter tuh yang rame ini justru
Garnacho bermain di posisi alaminya. Siapa? Garnacho. Bench maksudnya. Itu yang rame. Sebelum pertandingan itu sebelum pertandingan. Nggak, lu bayangin Garnacho ngintip-ngintip main dong gua. Kayak anak Itu bocil kan babak nih. kedua kan? Iya kan, tapi kayak anak bocil mau main antar sekolah gitu. Bang, main dong bang, kagak dimainin. Apalagi di Old Trafford juga berharap pasti kan. Gue ngeliatnya juga sebenarnya dari awal tuh Chelsea mainnya bakal kayak biasa sebelum kartu merah itu terjadi kan. Makanya gue mikir kalau jadi Enzo Maresca kayaknya gue akan mengorbankan gak bisa nyiptain peluang, tapi gue mainnya lebih stabil sih. Berarti udah bener. Sebenarnya menurut lu Sapsi bener? Enggak sih gue. Oh enggak kan? Enggak. Jadi gimana? Jadi Apa logiknya gue berusaha Gue punya penjelasannya. mengerti logiknya. Logiknya sih gue ngerti, kayaknya emang mengorbankan kreativitas. Yang penting mainnya save dulu. Cuman itu bisa terjadi andaikan gak kebobolan 2 kan gitu kan. Gak kebobolan 2, kebobolan 1 pun habis itu main 10 lawan 10 kan. Gak 10 lawan 10 pun sebenarnya akan susah sih kayak gitu. Gue punya penjelasannya. Jadi pas stabil siapa ya? Sorry gue potong. Pas pengen stabil, itu situasinya kan dia masih masukin kiper dong. Siapa yang dimasukin? Siapa yang ditarik? Pasti pemain depan, bukan maksudnya pemain Bener back, bukan bertahan. Iya, bener. Bukan gelandang. Cuman kan yang lu pertanyaan kenapa Palmer kan? Sementara ada banyak pemain di situ, ada Joe Pedro, ada yang lain. Kan gitu. Palmer cedera. Palmer kan Sebelumnya Neto sama Estevao. Palmer tuh tarik setelah pas sudah Iya, ada oh iya. pergantian. Nah Dia maksudnya kan, keluar. iya maksudnya Neto sama Estevao itu kan untuk masuk Jorgensen sama back lagi Tosin buat gantiin itu Buat kan. Argentina. Ini kita ngeliat ini ya, gambar besar ya. Kan sebenarnya pas lagi pertandingan lawan Bayern tuh udah kelihatan Chelsea itu agak kagok sama pressing man markingnya itu kan. United emang nggak pressing man marking, cuman tadi kayak gue bilang mereka pressing agresif. Itu yang bikin Chelsea kerepotan gitu. Nah, dalam situasi 11 lawan 11 aja, mereka udah kerepotan sama pressing agresif itu. Gimana ceritanya kalau misalkan menghadapi pressing agresif itu dalam situasi 11 lawan 10 gitu. Itu gimana caranya? Itu dulu deh sebenarnya. Kalau 11 lawan 10 ngadepin pressing agresif itu gimana? Jadi kan tadi Dex bilang kita selalu berusaha mencerna atau menerka logika pelatih macam apa. Jadi pertanyaan dari situ aja dulu. Dalam situasi 11 lawan 10 menghadapi pressing itu gimana? Jadi kalau gue jadi Maresca, tentu saja gue akan mencoba masukin pemain defensif. Jadi sebenarnya secara kasat mata gitu, ini emang gak masuk akal nih. Oh, gak masuk akal justru. Gak masuk, enggak, ntar dulu. Jadi secara kasat mata, jadi ngelihat dari luar gitu ya, ini kayaknya gak masuk akal. Masa lu narik 2 pemain sekaligus dan dua-duanya pemain depan lu, Estevao sama si Neto gitu. Cuman kalau lu telaah lebih dalam, posisi lu 11 lawan 10. Dan dalam kondisi 11 lawan 10 itu lu harus menghadapi pressing agresif pemain gitu. Ya yang paling bisa gue lakukan ya udah, gue masukin lebih banyak pemain bertahan. Itu mau nggak mau. Jadi sebenarnya apakah kartu merah itu mengubah jalannya pertandingan? Jelas. Karena si Chelsea sama Maresca ini dihadapan pada situasi yang anjing banget. Gue harus gimana lagi gitu. Jadi kalau kita berusaha memahami kenapa pergantiannya itu, menurut gue itu. Karena gue dalam situasi 11 lawan 10 gue harus menghadapi lawan yang main pressing agresif. Nggak, tapi pertanyaan gue kenapa Pedro Neto gitu? Karena kan ketika lu bermain terlalu dalam, misalnya lu bertahan banget lah, lu butuh satu pemain yang memiliki kecepatan, kecepatan, determinasi. Itu ada di Pedro Neto gitu. Maksud gue kalau bisa ganti Estevao ya udah, tapi ketika lu ganti Pedro Neto kayak, lah lu kan butuh dia buat ngebut. Berarti nih. siapa harusnya di posisi apa? Kita coba cek siapa. Ini masih ada Caicedo, Enzo, Fofana. Nah, James. Menurut gua mengganti salah satu di tengah antara Caicedo atau kemudian Fofana atau kemudian Enzo Maresca. Enzo jangan Fernandes. dua langsung tiba-tiba berubah. Ya lu ganti pemain yang lu take out sekarang aja. Misalkan Estevao 1 doang. Estevao 1 udah lu ganti kan. Udah lu bermain posisi itu menurut gua. Yang masuk tuh siapa sih? Tosin sama Jorgensen. sama Jorgensen pelatih kiper. Ngapain maksud gua kayak, lah lu kan narik 2. Kalau lu cuma narik 1. Nih, kalau cuma lu narik 1, Estevao diganti Jorgensen, lu gak punya satu pemain bertahan ekstra. Nah, bukan masalah gitu. Lu gak ada satu pemain bertahan ekstra, iya kan? Lu pilihannya adalah ganti itu bermain kan Caicedo juga bisa bertahan. Maksud gue lu jangan ngubah shape lu menjadi karena kalau menurut gue teori gembel gue adalah lu butuh satu striker, pemain yang cepat ke depan. Tapi yang kan gini, lu main deep, lu dapat bola, lu long ball ke depan dong. Karena lu enggak ada pemain tengah yang bisa ngalirin bola. Long ball, Neto kan cepet banget larinya. Tapi kalau lu Maresca siapa yang lu ganti? Estevao aja ganti satu doang. Satu aja. Maksudnya satu doang di situ. Satu doang udah. Jadi ngorbanin satu wing. Tapi pertanyaannya adalah dengan ganti pelatih, kok pelatih mulu sih gue. Ganti kiper doang si Jorgensen doang. Gimana lo menghadapi pressing agresif? Karena pertanyaan sebelum lu, itu kan pertanyaan langkah kedua tuh. Lu long ball ke depan. Gimana lu menghadapi pressing agresif itu? Yang Itu yang menurut gue.
4-5-1 dengan personel 4-4-1. misalkan 4-4-1. Lu tumpuk semua di depan. Iya, Itu resiko juga. tapi Daripada lu maksa lu ganti 2 pemain dan lu kan nggak tahu karena lu bersih menit keempat menurut gue terlalu cepat ketika lu ganti 2 pemain dan kalau misalkan nggak ada yang tahu United tiba-tiba juga kartu merah kan. Maksud gue adalah gue agak kaget lu langsung 2 yang diganti pemain salah satunya Pedro Neto gitu. Karena menurut gue ketika ada Pedro Neto lu mesti ada kesempatan untuk setidaknya melakukan counter attack gitu. Gua mencoba membayangkan 10 itu berarti kan lu punyanya si Enzo Fernandez, Caicedo di 2 di tengah, terus kemudian lu punya 1 ekstra di depan itu adalah Palmer, Joao Pedro. Palmer sama Neto. Kalau misalkan si Estevao ada di cut gitu. Berarti lu punya 2 pemain yang defending dan 3 pemain yang di depan. Menurut gue balance-nya nggak dapet. Karena lu cuma punya 2 yang defending dan lu 3 di depan gitu. Jadi gue pikir sih sebenarnya ada masuk akalnya walaupun itu berisiko. Bener. Gitu. Lo mau nyampein apa? Maresca itu Fans Chelsea nih. Maresca itu pas press conference tuh ditanya terkait kenapa pergantian lu dibilang aneh kan. Dia bilang karena gue perlu menjaga itu wide gue lebaran. Iya. Dan dengan masukin Tosin tuh lebih safe. Iya. Ya Maresca tuh mikirnya kayaknya dia ngerasa dia udah nggak bisa menang mungkin ya. Iya. Dia rasa Gue juga ngerasa gitu. Dan itu dalam artian sebelum Palmer cedera, dia udah mikir kayak gitu. Nggak gini, kenapa dia bisa ngerasa gitu kan ini kenapa buru-buru ngerasa cedera? Gue yakin betul Maresca tahu Palmer nggak fit. Iya, dia bilang Makanya Palmer aduh berat sih ini gitu, apalagi ngorbanin segala macam. Makanya Tosin taruh belakang juga kenapa? Karena sebenarnya kalau kan belakang jadi banyak dong 6 orang. Oh enggak, Enzo bisa didorong ke depan sebenarnya dan Reece James juga bisa jadi tengah kan, inverted gitu. Caicedo bisa ke RB, nah itu bisa saling ngisi juga. Dan kalau kurang orang buat transisi sebenarnya Enzo bisa bantu maju ke sana gitu. Gini, cuma belakangnya solid, belakangnya yang penting kan. Sebenarnya ada satu hal lagi kalau ngomongin Man United, pressingnya mereka tuh agresif. Cuman shape pressingnya tuh agak aneh. Jadi United itu dan ini sering banget dikritik, mereka pressing itu pakai 5-2-3. Yang mana kalau misalkan yang 3 di depan itu naik dan yang 2 itu telat nge-backup, lu bakal cuman punya 2 orang di tengah. Itu yang kadang-kadang bikin mereka kerepotan gitu. Jadi kalau misalkan cara ngelewatin itu ya udah bener, lu coba main ngelebar. Sebenarnya kayak begitu. Ya kan, tapi kan lu gak punya striker yang cepat untuk kesana. Pertanyaan gue cuma itu doang sih, maksud gue. Ya lu bener, lu butuh konsekuensi karena lu bisa ada 2 pilihan. Either lu bermain, oke gue cuma narik 1 ganti SFO doang, masukin Jorgensen, tapi gue dengan 4-4-1 atau enggak, ya apapun itu lu gak punya striker, lu semua di belakang semua counter attack. Tapi kalau lu tahu Man United yang tadi Rossi bilang shape-nya nggak bener ketika lagi pressingnya suka salah sendiri dan ada ada ruang-ruang kosong yang bisa banget tuh pemain-pemain sayapnya Chelsea tuh masuk di situ karena berapa kali ketika Chelsea lagi megang bola shape United di belakang cuma ada Luke Shaw sama Harry Maguire di mana Matthijs de Ligt tuh udah maju ke depan untuk pressing 1 pemain gelandangnya si Chelsea kan, dan ini menyisakan 2 pemain doang. Fullbacknya United udah gak ada karena menurut gua kalau alasan gua kenapa lu narik si Pedro Neto, ya kalau lu menjaga kelebaran, tapi Neto juga mainnya lebar, tapi itu bisa jadi satu kesempatan bahwa lu long ball ke depan, Neto cepet banget coy larinya, bisa buat situasi yang lu lawan nih Man United. Walaupun end produknya nggak ada juga. Betul, tapi maksud gue yang lu lawan nih Man United gitu, tapi, bukan City, bukan Liverpool. Bisa juga dong kalau dia tarik itu misalnya Enzo yang maju, terus memanfaatkan kesalahan yang lu bilang United doang itu bisa juga dilakukan maksudnya sebenarnya. Karena bisa dengan main itu, tapi belakangnya lebih safe dibanding misalnya ngorban itu, tapi belakangnya ada nggak stabil tadi. Ini malah cenderung naif dan lebih beresiko sih kalau gua kacamata Maresca. Tahu juga Maresca mengawali pertandingan dengan minusnya itu maksudnya dia ada resiko Palmer cedera kan, udah lah mainin. Itu resiko yang harus diambil. Dia mengira pertandingannya akan berjalan gak ada kartu merah kan. Dengan gak ada kartu merah, ada kartu merah kiper. Nih resiko nih. Ya udah nggak apa-apa karena pertandingan berjalan kayak biasa. Tapi ternyata udah kartu merah. Jadi minusnya jadi -2. Minus langkah lah kalau kita main catur. Dari awal tuh udah startnya udah minus sebenarnya. Apalagi ada FPL yang kaptenin Sanchez. -6 sumpah. Sumpah ada gue lihat. Ada di Twitter. Enggak, itu ngapain? -6. Lu udah enggak ya? Enggak, gue ke Dubravka gue. -6. Enggak, tapi Sanchez itu lagi disorot sama fans Chelsea gitu. Iya. Lagi disorot, Sanchez tuh lagi disorot sama fans Chelsea, terus masih ada yang milih. Terus tau gak ada teman kita, kaptenin Palmer. Siapa? Ada yang jago FPL katanya, ada pro tips. Aneh. Hakim, Farrell. Safi Simons, aneh. Tapi ya ini gue pernah nonton. Gue pikir ya tadi kalau misalkan berusaha ngejar United pakai kecepatan, sebenarnya sih itu juga menurut gue udah berusaha dibaca sama Ruben Amorim karena dia yakin tuh. Ruben Amorim tumben. Dia yakin pasti yang sayapnya dia tuh bakal maju. Terus kemudian mungkin lawan bakal pakai kelebaran juga buat ngadepin tengahnya United yang bolong. Nah,
kemarin tuh personelnya tuh De Ligt, emang agak aneh tuh, De Ligt, Maguire sama Luke Luke Shaw. Shaw gitu. Jadi ada yang nanya ke gue, kenapa harus 3 orang ini sih? Kenapa bukan pemain yang bisa kontrol bola? Karena ya Maguire bisa pakai carry, tapi De Ligt itu kan bukan ya. Menurut gue 3-3-nya ini dimainin karena ya itu lu berusahanya adalah box defending. Makanya lu sering lihat kan si De Ligt clearance, Maguire tackle, si Luke Shaw juga adu badan di menit-menit akhir gitu. Jadi emang yang dipakai yang tipikal kayak gitu. Jadi meskipun lu bobol gitu ya sayapnya dan mungkin lawan bakal ngirim kotak penalti, ada 3 orang yang udah berusaha nyapu. Tapi itu jangan sebetulnya. lupa Ros, ini Man United suka aneh pemainnya. Kalau gue jadi Mahrez kasih gue bilang, nih ini suka sampah nih ya kan, gue tetap aja begini nih ya kan, gue pressing. Kejadian kan Casemiro. Ya makanya keanehan itu kan nggak bisa diprediksi. Betul. Iya, dia nggak tahu tiba-tiba keanehan jatuh. mau pakai apa nih? Nggak gini maksud gue, pertanyaan gue adalah kenapa begitu cepat? Atau kenapa lu nggak mencoba dulu ganti Jorgensen dulu, lu bermain dengan pemain yang ada dimaksimalin. Lu kalau misalnya ngeliat 10, 15 atau 10 menit lah lu nggak works, baru lu ganti gitu. Karena kan lu nggak tahu juga Man United akan bermain seperti agresif. Tapi kalau lihat dari statistik dan juga heatmap United setiap dari awal musim adalah 15 menit pertama agresif United luar biasa, tapi 15 menit sampai akhir pertandingan itu kadang suka shaky dan nggak ada kan permainan United hilang aja gitu. Tapi maksud gue ya harusnya Mahrez gak secepat itu. Mungkin harus diganti pemainnya, tapi gak secepat itu juga. Lu harusnya ngelihat dulu Dia gambling sih, fix gambling. Sebenarnya gini. Gamblingnya menurut gua kecepatan gitu. Menurut gue yang gambling adalah kalau misalkan lu berpikir bahwa Man United ntar juga bakal shaky, itu benar, itu nggak salah. Cuman itu ada kemungkinan buat gambling gitu loh. Ya. Bisa kejadian, bisa enggak gitu. Nah, kalau kita pakai logika pelatih, kita nggak bisa Berharap sama gambling sebenarnya itu. Jadi Iya, menurut gue aja. ini ada 2 pandangan gitu. Jadi kita harus sama-sama paham menurut Iya, gue. oke. Dex, tapi kalau dari pelatih ya, Amorim kan, wah ini adalah momen atau laga di mana dia bisa dihakimi nih. Kalau misalnya kalah segala macam, tapi dia menang. Apakah ada taktik atau keputusan-keputusan yang diperbaiki oleh Amorim di game ini yang katanya kepala batu dia udah bilang, sama dari Maresca sendiri apa yang perlu di-improve dari mereka sebenarnya dari game Kalau ini? dari Man United tadinya gue pengen ngelihat adu taktik, cuman kan gak kelihatan gara-gara Man United lawan 10 pemain kan. Tapi yang bisa gue apresiasi adalah Bruno Fernandes. Dia kan udah mencetak 100 gol kan untuk Man United sejak Gokil. dia pindah ke Man United. Itu ternyata 30 lebih banyak dari pemain lain dan 21 diantaranya gol kemenangan. Wow. Jadi ini tuh Bruno Fernandes tuh benar-benar nunjukin bahwa ya dia tuh emang nyawanya Man United gitu. Yang kita selalu bilang kan termasuk dari perdebatan kemarin, ini posisinya terlalu ke dalam gak nih? Memang. Nanti Number dia 8 ya. terlalu jadi nggak bisa bikin peluang gak nih kalau posisinya terlalu ke dalam. Mengesahkan itu semua di dunia ideal ya menurut gue, di dunia ideal sebenarnya Bruno Fernandes itu akan sangat amat bagus kalau dia dapat supply banyak kan. Dia punya kekurangan pasti. Ada pemain-pemain yang bisa nutupin kekurangan itu. Dia bisa punya kelebihan itu bisa ditunjukkan di Man United. Nah yang sekarang kita lihat tuh sebenarnya kelebihannya doang, kekurangannya tuh juga nggak ditutupin. Itu aja Protes sih. misalnya. Ya itu juga salah Tapi satunya. kemarin si Prestonnya Amorim lucu ya, seperti mengiyakan apa yang biasa kita komen ya. Kalau ada cara susah ngapain pakai cara gampang. Dia bilang kayak Iya bener. even when everything is going well, we find a way to make things Iya. difficult for all sides. Jadi segampang kayak lu main Elden Ring, lu dikasih easy mode tapi lu milihnya yang extreme mode. Ya, Itu kan termasuk ini juga ya, si sadomasokis emang nih. Betul, termasuk juga sebenarnya bukan kartu merah Casemiro doang, tapi perkara Bener, peluangnya banyak dibuang-buang setelah unggul 2-0 itu. Amat ngambek. Ngapain kamu ngambek? Sesko nggak dipasin. Sesko itu juga menarik karena bahkan sebelum kartu merah itu Estevao mencatatkan dia nyentuh bola itu lebih banyak daripada Sesko kalau nggak salah berapa belas dibanding 7 Selama gitu. 7 menit. Selama 7 Tapi menit main. 7 itu tidak sedikit juga kalau ngelihat Nggak sedikit. emang main direct gitu kan. Cuman yang disorotin orang adalah ini pemain nggak dapat supply ya, tapi juga nggak bisa menciptakan ruang sendiri. Betul. Oke. Kemarin tuh ada penjelasannya di Athletic bilang bahwa sebenarnya kalau ngelihat pergerakannya Sesko dia udah hunting bola di lokasi yang tepat. Termasuk juga yang peluangnya Amat itu dibilang itu dia sudah berada di posisi yang tepat. Jadi in terms of cara dia ngebaca arah serangan itu udah oke. Udah Emang oke, ya. perkara supply doang. Karena tadi itu analisis adalah dia udah hunting bola di lokasi yang tepat. Tapi kalau ngomongin supply, kalau gue ngeliat kemarin, ini pertama kali gue ngeliat para pemain Man United tuh berusaha untuk ngirim bola ke kotak.
Betul. Dan sering banget, dan ini sesuatu yang jarang dilihat dari pertandingan sebelumnya, bahwa Mazraoui, Ahmad, kecuali yang udah depan-depan nama lo berpikir Lau siapa? Lau Ole Gunnar Solskjaer bisa kayak gitu. Lau cuma Ahmad Diallo. Padahal posisinya Jorgensen tuh udah jelek loh. Dan si Jelek posisinya banget. CSKA udah sendiri gitu. Terus yang ada crossing yang harusnya tinggal disundul sesimpel, dia tenang gunting. Kamu bukan Widodo Ceputro, gak usah diikut-ikutin ya. Gak usah Iya. kamu. Tadi kita udah bahas Amorim ya. Kalau dari Maresca apa? Note-nya mungkin silakan. Note-nya nih yang perlu di-improve dari dia nih. Oke, sekarang kartu merah, ada situasi di mana yang nggak ideal lah buat Maresca ya. Dan keputusan ini perlu diambil, walaupun tadi bisa ada dua. Bisa yang Gue tadi bilang, berusaha atau untuk bilang. menerka ini aja logikanya dia sebetulnya. Iya. Maresca apa dari lo POV fans Chelsea berarti ya? Apa yang mesti dia improve nih situasi kayak gini? Sebenarnya gue ngerasa yang harus jadi improve tuh pemainnya dia. Ya board. Gua tetap akan menyalahkan board. Enggak, tapi kan udah. Maksudnya itu nggak bisa terjadi sekarang nih. Maksud gua lu mesti Kalau nunggu sampai Desember ya secara kan. taktik. Realistisnya sekarang nih habis kekalahan ini, you need to bounce back kan. Iya. Dan nggak bisa beli pemain loh situasinya sekarang gitu. Jadi mesti gimana gitu kalau jadi Maresca? Ya udah lu harus ya itu lu harus menggunakan pemain yang ada, di mana yang ada pun kurang gitu loh. Jadi nggak ada jawaban. Sebenarnya Maresca pun taktik kan dia udah nyoba berubah dengan taktik dia yang dimana inverted itu kan tidak bisa membuka low block. Dia ganti dengan 3-5 Oh main 3 back juga tuh. Dia jadi Ya, sempat. 3-5 3-5-2. 3-5-2. Deketin mic-nya, deketin. 3-5-2. 3-5-2. Dan itu kan dia sebenarnya dia coba terapin udah dari yang PSG itu Megangin kan gitu, startnya. keresek-keresek. Megangin gitu, keresek-keresek nanti. Megang bawahnya aja. Nah, jangan tiangnya. Nah. Nempelin. Oke, Nah. 3-5-2 sempat. Kemarin Sempat sih 4-2 ya, 4-2-3-1 ya kemarin Iya. ya. Makanya itu kenapa dia makanya setelah kartu merah itu dia lebih ya lu kiper lu juga Jorgensen lebih jelek daripada Sanchez. Ya gua Bagus rasa lebih kemarin. aman. Enggak sih. Enggak. Bagus loh, Sloney, kemarin berapa kali gua lupa. ke save? Yang ketiga siapa gue lupa. Dia yang mending gua main defense. Terus kalau secara taktik gua rasa sebenarnya enggak ada yang berubah ya. Maresca harus bisa manfaatin pemain yang ada sekarang dengan segala kekurangannya. Oke, sekarang pertanyaan gue gini deh. Kan dari pihak fans United nih, 11-11 kayaknya United bisa menang, tetap bisa menang gitu. Kalau dari lo kalau 11-11 Kalau gue ya. Oh, enggak, lo enggak. tapi Oh, lo enggak. semuanya. Jadi lu bilang lo ketolong Kalau kartu gue merah. United ketolong kartu merah. Oke, ini ada dua pandangan yang berbeda. Kalau dari lu fans Chelsea, kalau nggak ada kartu merah secepat itu paling enggak sebelum 10-10 ya. Skornya maksudnya pertandingannya hasilnya beda enggak? Gua rasa tetap MU akan menang karena Palmer emang Maresca itu bilang Palmer tuh nggak fit. Berarti karena Palmer nggak Dipaksa. fit, bukan Iya, karena iya. kurang orang. Bukan karena kurang orang. Jadi Chelsea akan tetap kalah menurut lo. Chelsea akan tetap kalah. Palmer Oke. tuh terlalu jantung penyerangan lah di sekarang. Walaupun Chelsea udah punya Bonate. Bonate pun udah dicoba. Bonanote ya? Bonanote. Brighton. Waktu waktu lawan Brentford, Ibu Bonate. waktu lawan Brentford kan udah dicoba. Ya nggak bisa diharapin. Lu Gittens juga masih Super sub. Kayak ini sama kalau starting kurang. Gittens tuh kayak masih kagok sama Premier League tuh mainnya kayak gini ya. Jadi pilihan lu emang nggak banyak. Ya gue kalau jadi Maresca ya sekarang gue harus manfaatin pemain yang ada aja udah. Garnacho. Ditunjuk, kena tunjuk loh. Itu pemain loh. Masih IPL ready loh. IPL ready, gila. Kasian kamu zolim loh. Nggak main loh. Gue rasa ini Nggak bisa pendapat jadi gue super pribadi ya. sub dia. Gue rasa Garnacho tuh nggak dimainin. Kemarin tuh kan si Maresca bilang adalah Wesley Fofana itu katanya udah nggak kuat main. Itu kenapa dia akhirnya nggak jadi masukin Garnacho yang harusnya Garnacho masuk di situ. Dan Nggak dia kuat malah kenapa? malah milih si Tyreek George. Gue ngerasa Tyreek George sama Malo Gusto kan. Malo Gusto. Nah, gue ngerasa kayaknya Maresca itu memikirkan mental Garnacho di mana Garnacho kan waktu pemanasan. Shot from Argentina. Who's that money grabbing on? Carlos Tevez isi salah ya? Bukan. Ada. Ya pokoknya Asnawi yang terdecat. Iya. Gua ngerasa kayaknya Maresca takut Garnacho secara mental nggak siap karena dia baru pemanasan aja udah dibuah bisa-bisa. Dibeli mahal-mahal masih mental gak siap mainnya Realistis ditarkam sekali. celeduk tuh. Realistis sekali itu. Iya kembali lagi gue bilang Maresca ngerasa Di gue mana profesional sebagai pemain sepak bola profesional anak muda kalau dia tidak kuat. dan dia tuh kan pemain baru yang belum terlalu nyetel. Ya Gak bakal misalnya nyetel Maresca sampai merasa musim, lebih gak bakal nge-save. nyetel. Gak bakal nyetel. Nah, Kalau jelek dijual ke Arsenal. Woi, gue rasa lebih safe, kalau dia mainin pemain-pemain yang udah tahu cara mainnya dia. Walaupun iya kan, walaupun George emang ya masih pemain muda ya nggak bisa berharap Ya, ya, banyak.
Iya. Sukayo Baka. Suka ya bang. Gua rasa Maresca tuh bener-bener main safe di situ. Kayak Ya, main gua safe, daripada gua gua sepakat. gambling, udahlah gua safe dengan pemain yang udah tahu cara main gua dan lain-lain gitu. Kalaupun imbang nggak apa-apa deh. Kalaupun Gitu. imbang nggak apa-apa. Kalah. Tapi gue ada udah. banget tuh deg-degan menit-menit akhir crossingnya. Tapi iya emang. Lu ingat gak yang di Stamford Bridge yang gue sudah merayakan Di kemenangan 23 secara itu, nama iya, dia iya. nih? Dibalikin sama Palmer itu. Itu mesti jadi trauma tersendiri. Ya, Gerhan tahu. Produser gue waktu Tahu itu. dia, udah hostnya nendang-nendang. dia, Jerry nanya. Viva Garnacho dia udah ngecen. Gue closing ketawa gue soalnya dia gimana Pak Tio dia cuma gitu. Nih tadi karena lu udah ngomong soal Garnacho dan juga Amad Diallo udah disinggung Udah juga ya. disinggung. Amad Diallo ngepost ya dengan Garnacho dan nge-tag agensi mereka tapi dihapus. Iya. Mungkin ini terlihat biasa saja. Biasa Udah aja. dihapus terus Tapi kontroversi terjadi. Nggak dihapus, postingannya semua hilang. Oh iya. Postingan dia hilang di archive. Di archive. Amat dia di archive semuanya. Wow. Itu kalau Tapi zaman ngeri Roy ya. Keane nggak selamat sih itu bocil satu. Ngeri ya. Itu gimana ya? Maksudnya ini kita ngomong off the pitch sekarang ya. Of the Ini yang pitch. terjadi pasti dia diserang ya atau diingetin juga sama PR klub atau sebagainya Bisa jadi. untuk just don't do that bro. Iya. Sebenarnya sih lebih kayak kalau misalkan ngelihat secara netral, gue cuman posting sama mantan temen gue satu klub dan Iya. kebetulan satu agensi juga. Mantan Ya temen udah. setim ya. Iya gitu. Temen sih masih temen Cum- kayaknya. Cuman secara konteks lebih luas sebenarnya itu kayak misalkan lu baru tanding nih Timing. sama timingnya baru Iya tanding sih, sama masalah sih. lawan, lu malah merayakan itu. Bahkan kan si Wayne Rooney itu pernah ditegur ketika dia pesta sama Joe Hart ya. Iya, sama Johar. Setelah pertandingan sebenarnya itu harmless aja kan Iya masih sebetulnya. pertemanan normal Iya. cuma ntar dulu deh. Jadi emang, Iya. emang perkara di dalam olahraga profesional dan kayak yang intensitas rivalry-nya cukup gede itu kayak sepak bola emang itu bisa jadi problem sih. Jadi gue pikir itu persoalannya dan menurut gue dalam konteks lebih luas tuh di Man United itu memang perlu ada revolusi kultur sebenarnya. Revolusi mental. Revolusi mental karena gue melihat bahwa karena United itu sama Bubalkan. karena United itu Bubalkan sama United. karena United itu sama pemainnya itu kadang-kadang suka digampangin sebenarnya. Kayak, Nah, ya udah gampang lah Man United ini gitu. Jadi gue ngerasa bisa berbuat seenaknya. Tapi ketika pemain itu pergi ke klub lain ngerasa oh gue bisa lebih hormat sama klub yang ini. Berarti kemungkinan ada dua pemainnya yang emang ngawur. Ya Unitednya juga perlu perombakan kultur menurut gue itu dua-duanya benar. Karena kan kayak dulu zamannya bukan balik ke zaman Ferguson, maksudnya zamannya ya zaman kejayaan Man United itu tuh nggak akan terjadi gitu. Lo misalkan paling gampang adalah ketika Peter Schmeichel balik lagi lawan Man United, Gary Neville nggak mau salaman sama dia. It's sesimpel itu. Padahal Schmeichel adalah legend Man United, treble. Dia langsung lihat gitu. Terus Carlos Tevez pas dia pindah ke City gimana panasnya tuh kalau dia di Manchester City. Angel Di Maria yang lawan PSG yang dia ngambil botol bir Bir, gitu, ya. tapi dibalas di Paris kan kalah. Jadi maksud gue agak kurang pada tempatnya gitu loh, maksudnya yang dilakukan Amad Diallo. Lu tuh harusnya sadar bahwa sebagai pemain lu dikritik iya, karena kan fans pasti ngelihat dong. Fans Man United ini udah sejengah-jengahnya, apalagi musim lalu permainannya sesampah itu ya. Misalnya lu hampir degradasi dan ketika musim ini ada pemain yang melakukan hal yang kayak gitu udah capek ngeliatnya. Jadi kayak jadi makanan empuk. It's not the time sebenarnya. Iya, maksud gue lu ngapain ngeposting kayak gitu. Dan fans Man United tahu bahwa semua orang yang apalagi yang fans United tuh udah pada malas sama Garnacho. Gue gak tahu mungkin masih ada yang sayang, masih suka ya. Tapi sebagian besar Koremi Van Brong pasti udah kayak apa sih ini pemain gitu. Sebenarnya itu yang gue baca tuh kemarin. Jadi zamannya Erik ten Hag itu si Erik ten Hag itu udah notice bahwa ini anak emang agak attitude-nya agak bermasalah. Cuman dia emang talenta, makanya masih gue usahain. Di preseason itu dia sempat ditepiin karena dia telat latihan. Garnacho telat latihan ditepiin. Terus kemudian tapi karena dia punya talenta ya udah gua masukin pelan-pelan dan akhirnya di preseason itu baru pertandingan terakhir baru boleh dimainin gitu. Nah, di masa-masa itu ada dua pemain yang berusaha ngingetin dia, si Lisandro sama Bruno Fernandes. Cuman dua-duanya terlimitasi hasilnya terhadap Garnacho. Jadi emang that's the problem in the player gitu. Jadi menurut gua bukan cuman kultur yang diperbaiki, tapi kadang-kadang kita juga harus ngeliat ini pemain cocok gak sih sebenarnya buat masuk ke dalam klub kita secara attitude apa enggak. Karena gue berkaca aja ya dari klub-klub yang dalam beberapa tahun terakhir punya pengalaman jadi juara gitu. Liverpool, Man City. Lu pernah lihat gak ada pemain Man City sama pemain Liverpool sembarangan sama klubnya sendiri? Kan gak ada gitu loh.
Jadi menurut gue itu yang perlu diperbaikin juga sama Man United. Jangan sampai mereka digampangin sama pemainnya sendiri. Takutnya Diallo ini ya terpengaruh Garnacho kali. Bisa. Walaupun sekarang udah kata dari awal musim lu ngebuang pemain-pemain yang mungkin orang-orang pada bilang toksik atau apa. Iya, Anthony mungkin udah gak ada tempat di Man United. Rashford kemarin baru telat datang latihan ya. Kita nggak tahu apakah karena dia tuh udah jadi rahasia publik di Manchester bahwa dia suka party. Abis menang lawan apa gitu. Oh dia nggak Iya. starting ya, nggak starting sama Hansi Flick. Tapi kali itu ya? walaupun dia Habis man asis of the ya. match-nya. Dia asis Iya, ya. asis. Tapi maksud Buat gue Dani Olmo. itu ada contoh lo telat ke latihan atau jadi kan Hansi Flick kan telat latihan atau meeting sebagus apapun lo gak bakal main kan. Bener. Itu kan sama aja yang lagi lawan Wolves dicadangin sama Ten Hag juga. Iya. Gara-gara Iya, telat latihan kan sebenarnya iya. Terus masuk bikin gol. Iya. Jadi itu butuh cuma tapi ya nggak itu konsekuensi starting sih tuh, menurut gue gitu. Iya, gimana Pak dosen nih melihat kelakuan orang-orang ini? Ya sebenarnya itulah gunanya orang-orang sekarang punya agensi kan. Jadi Ini nggak post agensinya padahal. ya makanya harusnya dia sebelum ngepost ini Nanya nanya dulu. dulu gitu. Aduh. Soalnya sekarang gampang dihakimi sih pemain sih. Iya itu sih, mungkin itu ngaruh juga ya karena gue nggak usah bola ya, basket gue ngobrol sama beberapa ex pemain gitu ya, rekan kerja gue gitu. Dia bilang emang di zamanku dulu kan sering kayak gitu tuh orang-orangnya di basket juga di bola juga dimanapun lah kayak rivalitas misalnya basket tuh SM sama Aspak gitu. Ibaratnya sebelum mulai game sampai game kelar bahkan ibaratnya mereka nggak ngajak ngobrol. Ibaratnya kasarnya pas Ngejaga ya. ngejaga si rivalitas dan juga fokusnya supaya locked in. Oke, betul. Ibaratnya kasarnya lu sampai injek pala ibaratnya kasarnya gitulah ya sampai bener-bener fight sampai segala macam gitu. Nah mungkin zaman sekarang karena sosmed juga ya bisa jadinya orang aduh kalau gua ngomongnya gimana dikit ntar dikira villain Betul. atau jadi apa. Jadi pokoknya ada banyak yang mempengaruhi perilaku lah. Termasuk misalnya gini. Minimal diem aja deh. Iya, diem aja. Bisa jadi misalnya gini contoh ya yang gua lihat kemarin misalnya Arsenal City itu kan di media-media manapun sekarang udah dibakar nih rivalitas tuh bener-bener tuh tahun lalu kayak gimana ya kan terus saling berbalas gimmick gitu kan si Haaland habis itu Miles Kelly terus pokoknya segala macam tuh banyak banget dibahas sama media gitu kan ini rivalitasnya lagi dibakar banget nih kemarin kelar main rangkulan sama Declan Rice maksudnya kelar gitu gini kan Haaland sama Declan Rice gue kayak terlalu jomplang mas gitu tuh. Iya. Dari yang rival maksudnya ya udah biasa aja Kalau di lapangan begitu dong, udahlah. Tapi Di medsos ya, udah gitu. iya maksud gue Karena menurut gue ketika kemarin tuh United lawan Chelsea tensi tinggi loh. Kan kemarin sempat disorot soal Mason Mount. Mason Mount itu kan kalau ditarik ke belakang kenapa para Mason Mount tuh selalu nyolot-nyolotan nama Enzo. Karena ketika Mason Mount memutuskan pindah ke Man United kan dia bilang you're not one of us atau apa gitu dia bilang. Yang dia marah-marah terus akhirnya berantem dan berapa kali pokoknya Enzo tuh provokasi Mason Mount mulu. Dan kemarin lu lihat bagaimana kelakuannya lu lihat deh Mason Mount postingan sama siapa? Sama Luke Shaw, dimana Luke Shaw sepanjang pertandingan itu ngedorong Enzo mulu, ngejagain si Mason Mount sama Ugarte yang alhamdulillah tidak melakukan kesalahan ya. Maksudnya beneran ngejaga. Jadi ini kan rivalitas udah panas ya. Terus lu tiba-tiba posting ya kan? Dulu, bener. Ganti ini. Baca situasi lah. Di second account Anda aja boleh nggak sih? Pasti Bener. Anda punya kan? Sama Second account, habis itu di close friend lagi gitu. Walaupun kadang suka bocor juga sih kena kan. Betul. Ya, Tapi menurut terutama gua sama gini. warga Indonesia. Enak-enak lagi dong. Menurut Biasa gue gini, bocor tuh. tapi media sosial dan internet itu memang mengubah kebiasaan banyak orang berperilaku di umum gitu. Jadi menurut gue, zaman dulu untuk lu bisa tenang, lu jago dulu. Jadi lu pemain bola zaman dulu, lu jadi bintang iklan, ya lu harus jago dulu gitu. Sekarang dengan Followers lu banyak. jadi pemain pro aja, punya Instagram, followers lo banyak, lu udah bisa untuk jadi terkenal juga KOL, gitu. guys, Jadi maco. KOL bener. Jadi menurut gue itu ada yang berubah shifting di situ dan akhirnya itu yang mungkin bikin orang tuh jadi agak kurang lock in. Cuma Bener. ini doang, misalnya kayak minggu lalu tuh lagi rame cuplikan wawancaranya si Alex Ferguson, Wayne Rooney, Roy Keane tentang si Ferguson ya. Ferguson udah mulai lupa ingatan kadang-kadang kan. Terus si Wayne Rooney bilang, dulu kalau misalkan apa ya, yang Man United si kipernya jadi John O'Shea, nggak salah tuh referee atau John O'Shea yang lawan Portsmouth. Terus Man United kalah. Lawan Spurs itu Iya. gimana sih? Si Sir Alex seminggu nggak ngomong sama pemainnya. Dan pemainnya jadi kayak takut. Maksudnya rasa takut itu yang menurut gua harus diadain lagi biar lu respect sama Sama klub lo pelatih sendiri, sama iya, klub iya. juga gitu. Karena sekarang tuh kayak gua ngeliatnya kayak gampil. Karena gua nggak tahu ya, Liverpool gua nggak, kalau ada fans Liverpool mungkin fans Liverpool ada yang gini nggak? Misalnya pemain Liverpool gua nggak ngeliat ada yang ngeposting, Betul. ya kan? Ya gitu. Arsenal ada nggak? Pemain bukan fans. Pemain. Iya. Kalau di lapangan ngerangkul ya udah lu kan Ya udah, sportsmanship iya. ngeposting. Terus Paling Chelsea ada nggak? salah protes Israel. Garnacho ya kan? Salah. Iya Betul, kan? tapi kan Iya. itu harus disuarakan. Iya, itu ya kan? makanya masih bukan yang klubnya Bukan. atau rivalitas Iya, betul. maksud gua. Maksud gua ini kayak pemain Man United kayak terlalu enak Anda main jelek-jelek Iya. terus tapi Ya, kita itulah. beli gaji. Karena
ada pikiran bahwa kalaupun ini jelek yang salah adalah klub gue, emang klub gue yang lagi jelek gitu. Itu, Nah, tapi itu makanya. juga Walaupun jadi udah susah ya, digampangin. kita susah banget kalau sekarang kita akan terlihat kayak boomer lu gitu. Kalau kita bilang dulu tuh gitu. Itu susah lah karena sekarang situasinya sosmed segala It's not macam. about the situation, it's about the attitude. Asik. Iya. Karena ya balik lagi. Makanya maksudnya kayak dulu Ferguson nggak bisa lah, pasti nggak bisa kayak gitu kan. Pemain ini juga alah. Ya gue rasa sih bakal dewasa sendiri pemain. Iya, Maksudnya makanya. ada levelnya Nora, ada levelnya. Iya, makanya sekarang situasi berubah sama seperti mungkin paradigma Pep Guardiola. Kayaknya sekali main bertahan dari 10 tahun not bad. Dia Katanya ngomong gitu. gitu. Katanya gitu. Coba. Emang dia bertahan Dex ya? gimana Dex? Coba. 32% Karena gini ya. Sebelum mulai pemain. pertandingan kita nggak cuma lihat approach-nya Pep Guardiola dari awal atau mungkin menit 65 ke atas ya ketika numpuk pemain di belakang. Parkir gunung kata orangnya, bukan parkir tank lagi. Tapi dari awal. Dari awal. Ya gini. Pas sebelum mulai ya, pas gue liat starting line up. Ini adalah starting line up yang diulang 3 kali. Betul. Untuk pertama kali ya? Sangat bukan Pep. Untuk berapa Jadi dia dari semasa karirnya dia kan jadi. Jadi ini nggak dia pernah, tapi kalau nggak salah cuma 2 kali 3 kali aja lah. Ini terjadi yang benar-benar don't change the winning team nih. Biasanya kan ya rotasi Pep Rule, lo sebagus-bagusnya ya gue mau Rule lu aja Rule, gitu. iya. Dex gimana lu ngeliat nih si Pep Guardiola yang lowest possession juga 32,8, apakah ini hal yang terlalu dibesar-besarkan atau ini sebenarnya ada perubahan dari Pep Guardiola? Orang-orang tuh lihatnya ini negatif gitu ya. Gue justru lihatnya mencoba lihat hal positif. Oke. Gue ngeliat ini kok Guardiola mainnya bertahan gitu. Gue ngeliat enggak, bukan Guardiola main bertahan, tapi Guardiola bisa main bertahan. Oke. menurut gua. Jadi lo tuh ngadepin kalau kemarin kan plan A, plan B, plan C, dianggapnya ini plan B kan gitu kan. Enggak, ini tuh mungkin plannya dia yang ke J mungkin atau H gitu. Udah banyak plannya dia, nunjukin bahwa dia tuh punya kekayaan Iya. taktik sebenarnya. Playbooknya Playbooknya banyak, tebel tuh. Dengan pemain-pemain yang banyak juga. Dan lo bilang tadi pemain yang enggak diganti tapi mainnya ganti-ganti, cara mainnya ganti-ganti, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa dengan pemain yang sama gue bisa main banyak hal gitu. Oke. Dan dia ngasih juga alasan dia kenapa main kayak gitu kan lawan Arsenal kan. Karena dia mengakui Arsenal lebih baik juga. Dan kita harus lihat pas gol pertama Haaland itu pendekatan yang baik menurut gue dalam menghadapi Arsenal. Lo lihat deh gimana ketika Lavafiori gagal kan situ. Iya. Serbu langsung. Dan itu terjadi berkali-kali. Gabi tackle lagi. Dan gue juga nontonnya data zone ya, seperti yang kayaknya kita semua di sini. Yuhi, data Iya. Kecuali Waldo kemarin gue nanyain. Ibaratnya kalau Tio bilang di FC 26 itu kalau bola dicolok nggak dapat abis lu. Allah Akbar. Itu Gabriel tuh. Mungkin dia main FC 26 dia mau tackle Haaland nggak kena dash. Allah Bahasanya Akbar. Adiani gue denger Iya. dash. Boom sprint dah. sprintnya itu yang paling banyak kemarin kan. Gabriel jogging, gila. Kalau pemainnya City ya itu Haaland kan. Iya. Kalau pemainnya Arsenal Gyökeres. Iya. Jadi udah pas tuh sama-sama Sebenarnya. memakai apa ya? Pemainnya bisa apa nih? Bisa sprint, bisa pergerakan pemain gitu. Ya itu yang dipakai dan Guardiola pakai itu. Dan sebelum dia kebobolan menurut gua itu pendekatan yang baik. Iya Tapi lagi. kalau lihat sendiri ketika lo mainnya itu sebenarnya sama. Sama. Gaya bermainnya sama. Hampir sama. Masalahnya mainnya kita tolol jadi 3 gol. Beda Iya. tapi gini ya, beda dari pertandingan sebelumnya lainnya nggak terlalu naik sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi ada satu momen Dex yang gue ngeliat di babak pertama sebelum gue siaran Dortmund ya, ada di momen di mana ketika Arsenal build up dari belakang itu si City langsung pressing ada 5 di depan loh. Si Iya, iya, Haaland, Rodri, Phil Foden, Reinders ada 5 tuh. Kayak kelihatan banget lu lihat TV kelihatan banget set ngumpul gitu. Arsenal cuma kiri kanan sampai akhirnya ada Declan Rice maju keluar dari tekanan langsung situ langsung total mundur. Iya maksud gue dibilang bertahan enggak, dia pressing tetap Highland tapi Sebenarnya nggak bertahan sih. melihat situasi akhirnya langsung mundur semuanya kan karena ya lawannya Arsenal kan. Walaupun udah rumah dong. Sebenarnya- Emang harus apresiasi tuh. Line tinggi pressing itu tidak selalu menunjukkan bahwa pressingnya itu tinggi. Lu harus lihat apakah mereka cuma nunggu atau mereka ngejar. Iya. Ngejar. Nah, berarti itu bukan high pressing sebenarnya. Jadi mereka Ya, cuman line tinggi cuman aja. cuman jagain nunggu aja posisi kan? doang. Iya, gitu. Dan nge-prevent Arsenal untuk setidaknya untuk ngalirin bola ke tengah gitu. Jadi kan lo kan mau nggak mau lo mesti ke samping dong, ke samping karena kan lo kayak diputer ada lingkaran di tengah gitu, lo pasti ke samping. Tapi satu pemain namanya calon juara dunia Declan Rice masuk ke dalam masuk Iya, bola buat itu. Dan ada ngalirin bola ke depan. Ada kita nggak calon juara dunia yang kemarin attacking paling bagus? Madueke. Noni. Di timnas masuk sih kalau main begitu gila. Ya udah masuk sih Bre. Iya maksudnya untuk World Cup nanti kalau dia bisa konsisten karena dia ngacak-ngacak. Kalau gila. kata kita nih sebagai Ngacak-ngacak pecinta loh dia. sepak bola ya, ngikutin kata Shaquille O'Neal kayak I'm not familiar with your game, I'm so sorry. Gitu. Iya. Nih ya. Gua kalau jadi Guardiola ya, lihat lini tengah Arsenal kan Merino, Zubimendi, sama Rice. Declan Rice kan. Nggak Gua mau ngeliat- nyerang dia, nggak mau kreatif dia. Dia bilang gak ada yang kreatif di situ. Makanya mainnya udah pragmatis saja. Jadi gimana cara gua ngontrol pertandingan dengan mempersilahkan Arsenal memegang bola. Iya dan pack di sentral. Iya. Tapi Arsenal punya
Noni Madueke yang berkali-kali bikin chance created. Gimana Guardiola menghadapi itu? Lihat deh, di double sama triple. Kan lawannya kan di kiri itu kan siapa? Nathan Ake, bukan Nathan Ake. Belum, siapa kiri? Kirinya City. Kiri City Gvardiol. Gvardiol. Tapi lo lihat deh, sering dibantu sama Tierney Reinders sama juga kok gue lupa. Rodri. O'Reilly. Sorry ya. O'Reilly. Dan ya udah, jadi Guardiola tuh kayak udah punya O'Reilly kiri. dia O'Reilly. udah punya cara gitu. Silakan Arsenal pegang bola karena gua tahu lo nggak bisa ngapain. Really Moremans. Ketika Ya. ketika lo main lawan Madrid kayak gua double team di situ. Iya, karena ini Ya udah kalau gitu. kalau pack di tengah di sentral, pasti kan pilihan nyerang dari flank. Ya kan muter-muter habis itu crossing. Gyökeres seperti yang sudah saya bilang Ini, ya, satu Gyökeres tempel satu orang badannya setara sama dia beres, Bro. Ya sama Delih beres gitu. Kemarin ya Deli beres, Konate beres, kemarin beres. Gvardiol dikunci Bener. mati. Gvardiol Tapi emang itu game buat Havertz sebetulnya ya. Iya. Kusanov kompak kali. gawat sih. Kusanov. Nah, Trossard 2 kali sama Kusanov mati. Wah, Nih, satu jebolan Jakarta emang gawat tuh Kusanov. Kita kan Trossard kita biasa kan aja gila. kita kan lihat possession XG gitu. XG kan sama-sama 0,9 sama 0,8 ya. Shootnya juga banyak kan Arsenal. Tapi satu statistik yang Arsenal sama Man City unggul di saat possession dan lain-lain rendah adalah big chance created sama-sama 2 atau 3 gitu. Ya, Itu. maksudnya dengan kayak gitu Guardiola bisa memanfaatkan apa Iya. yang dia punya gitu. Jadi Sebenarnya- menurut gua ini ya makin banyak playbook. Oke, Arteta kan bilang katanya kenapa sih pada ributin ini 3 gelandang gini pas lawan Athletic de Bilbao biasa aja. Iya. Ini City. Di City. Arteta, maksud gua ini skill issue. Kamu playbooknya minim kan? Maksudnya gini, kalau Saka kan Saka nggak ada, satu belum terlalu fit, terus ada Ada Madueke, Odegaard. ya udahlah. Tapi kok Eze nggak ada? Apa alasannya gitu? Gua masih Iya, mencerna itu dari kemarin. Kok nggak ada sih Eze? Maksud gua, Ketika Eze masuk di babak 2 dia main nomor 10. Itu Arsenal iya, hidup tuh di Eze situ. Saka masuk 5 menit 2 peluang. Coba lu Iya, lihat bener, replaynya. bener. Dan Sampai kemarin tipe ya. akhirnya Sampai tipe ya. 5 menit 2 iya, gol. 2 gol gua. Sorry. Sampai gini loh, kalau gue ngeliat bahkan proses golnya Martinelli, sobat gue. Hai. Ini Enggak, Eze. lu kalau dia jaga lu bilang sobat. Iya aja. Jangan jelek aja. Enggak, tapi kan gue fair kalau Kira jelek sobet. bagus. Sobet Enggak, tapi gue fair kan kalau jelek gue maki-maki. So Tapi jelek, kan so tag gue jelas, Ros. Iya. Martinelli bagus Betul, dari betul, bench. betul. Udah jelas emang dia dari awal bingung. Sebenarnya Trossard juga gak sih? Apa? Trossard juga, tapi jadi Trossard juga, ya maksudnya Eze aja kiri. Maksudnya dia kan kiri tuh bisa invert loh. Beberapa kali lawan United udah begitu kan. Tapi benar. Lu benar. Maksudnya iya free roam, maksudnya invert ke tengah. Karena Merino di posisi itu nggak works gitu loh. Jadi Declan juga agak nabrak sama dia Karena loh. gini. Gitu. Itu gak ada kreatif. Ya makanya butuh pemain yang kayak gitu. Kan Nwaneri kayak belum lah ya untuk jadi starting. Ya dia dribble aja. Dia banyakin ini. Lu tau gak FIFA points kayak main FIFA Street. Apa sih namanya itu buat game breaker. Dia banyak tuh aksi-aksi kayak gitu. Siapa? Noni. Noni Madueke. Dia gocek-gocek gitu. Dia pakai analog kanan mulu main tuh. Tapi lu seneng gak sih Jar? Cuma Arsenal bisa kayak gini dengan pemain cadangan? ya senang karena Seneng, kedalaman kan. Enggak, tapi Cuma dia maksudnya stres banget, coy. jangan kelamaan gitu. Kan lu lihat nih Eze itu kayak quarterback, Bro. Enggak, justru Dari gua, belakang, menurut gue itu pas loh ketika Guardiola bilang udah gue gini aja. Haaland kan ditarik tuh diganti Nico Gonzalez. Arsenal baru main menyerang kan. Kayaknya timingnya pas menurut gue. Ya, Apa penggantiannya? Kalau dari awal Arsenal mainnya menyerang, mungkin Guardiola Enggak. Maksud lebih gue mikir kayak pergantiannya. Kalau lu masukin orang menit 80 kan itu untung. Maksud gini. Oke, Martinelli gol itu super sub ya. Congrats kamu Martinelli, makasih. Tapi itu gol bisa terjadi, harus diingat ya. Gol bisa terjadi karena City lainnya maju, defensive Maju, lainnya ya. naik, Donnarumma maju. Coba Donnarumma stay aja deh. Lu mau gebok dari mana juga? Enggak, tapi benar. Sebenarnya kalau misalnya line lo maju, Donnarumma harusnya sweeping. Yap. Dipepet. Iya paling nggak itu karena kemarin agak tanggung nih, Tanggung entah gitu, miskoordinasi iya, atau tanggung. gimana kayak Nin juga. Terus kan di chip ya, maksudnya di chip Martinelli gitu maksudnya. Bukan Tapi dan itu di bolanya badan kayak gitu. gitu kayak kita semua nahan napas Nunggu. kata Arsenal. Iya. Teng itu bisa out loh itu. Kalau bola siapa ya masuk. Tapi kalau menurut gue, ya terlepas dari penjagaannya salah City, Donnarumma harusnya nggak usah maju sih. Iya di Karena gebok tuh. ketika itu lewat masih ada satu pemain City lagi iya, di belakang iya. yang dijaga juga. Dan itu nggak urgensinya nggak ada. Iya. Dia ada tinju 3-4 kali ada tuh dari set piece berapa kali corner ya. Maksudnya itu yang dibutuhkan lah. Mungkin maksudnya kita juga tadi Rex bilang permainan siapa City kemarin tuh menjelaskan juga justru Pep lagi pamer playbooknya nih. Ini gue bisa dengan pemain yang sama mainnya bisa berapa kali dan juga menunjukin juga. Lu tahu kan sekarang alasan gue ambil Donnarumma. Nih, gini. Gitu. Menurut gua itu bukan gak bisa dipandang bagus. Kan tadi Dex bilang bagus. Kalau menurut gua belum karena itu playbooknya tambah tebal tapi itu bukan playbook yang
yang belum dikuasai Guardiola. Belum dewasa lah. Iya, Belum dewasa. itu playbooknya dia Ya, nambah, gua tapi itu bukan setuju playbook sih yang sudah dikuasai dia gitu. Karena selama ini cara main dia adalah pressing, line tinggi. Ini sekarang dia pasif, line rendah gitu. Makanya kemudian pas tadi kejadian golnya Arsenal adalah ini line-nya tinggi, tapi kok depannya pasif, nggak ngepres gitu loh. Makanya kemudian bolanya bisa diarahin ke garis pertahanannya Arsenal, di belakang garis pertahanan Arsenal. Kayak yang gue bilang di Twitter itu nggak konsekuen. Karena kalau misalkan lu konsekuen, kalau garis pertahanan lu tinggi, lu harus bisa ngepres gitu. Kalau misalkan garis pertahanan lu rendah, ya kalau misalkan lu depan gak mau ngepres, ya udah garis pertahanan lu rendah gitu. Jangan kayak Erik ten Hag ngepres tinggi, garis pertahanan rendah, tengah bolong. Nah itu gak konsekuen gitu loh. Jadi itu bukan pilihan yang baik. Dan itu menurut gue kejadian di Man City pada babak kedua. Dan itu menurut gue ini adalah nunjukin City itu masih transisi taktik sebenarnya. Ini playbook yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Guardiola. Ya. Dan memang dia ngebeli Donnarumma untuk cara main seperti itu. Cuman balik lagi kalau misalkan bola dikasih ke Donnarumma, dia kelihatan banget masih kagok gitu. Jadi dia masih bisa dinilai apakah ini cocok atau enggak, itu masih the jury is still out gitu menurut gue sama Kata Donnarumma. Guardiola, tenang Ros, on the way. On the way. Iya. Gue mau jadi Mourinho dulu. Tapi bentar ya. emang belum sempurna sih. Belum Cara sempurna mainnya benar. belum Jadi sempurna. menurut Setuju. gue kan banyak yang bilang gila Arsenal bagus banget memaksa Manchester City untuk ultra defensif. Enggak, City-nya emang niat buat defensif Emang iya, karena dari awal. indikasi itu bisa dilihat dari gimana cara mereka ngebiarin yang kayak tadi Tio bilang, Arsenal build up di belakang, ya udah mereka nunggu aja di tengah, nggak ngepres tinggi gitu. Ketika bola sampai tengah, sentralnya pack, bola diarahin ke sayap. Dan dari sayap, ya udah kita tinggal potong-potong bola aja. Donnarumma bisa ninju, bisa dive in gitu Bahkan kan. Haaland di kotak penalti loh untuk Iya menembus bola. gitu. Jadi Itu sempet. caranya mereka kayak gitu, ketatin di tengah gitu. Ini istilah yang Rossi gak suka, gue juga gak suka sih. Ini Guardiola nunjukin bahwa dia gak miskin taktik, dia kaya taktiknya banyak, tapi itu gak positif hasilnya. Kualitatif lah. Tuh. Iya tapi kan Secara maksudnya kuantitatif tadi gue banyak. bilang ya jujur ada Jelek. ya gue gak tahu ya faktor laki atau maksudnya ya agak untung gimana soal Martinelli tadi karena ini obrolan bisa berubah banget kalau skornya tetap 1-0 gitu. Bisa jadi ini cara yang benar-benar dibutuhkan. Maksud gue ketika Arsenal lawan United juga toh mereka juga approach-nya Sama. enggak iya kan mirip-mirip lah walaupun pergantiannya kalau ini kan mungkin banyak orang bilang aduh Nathan Ake nggak meyakinkan apa segala macam cuma ya kenyataannya adalah situasinya nih City sekarang kehilangan 5 poin dari posisi unggul. Cuma Brentford yang bisa comeback kayak gini dan sekarang dari 5 pertandingan City baru punya 7 poin. Ini terburuk sejak 2006-2007. Sama kayak MU. Iya. Iya, Dan sama Arsenal Felix juga poin sama ya? Sama 7 juga. Oh, urutan dulu coba Arsenal sama City juga poinnya sama 9. Tapi untungnya seri ya. Karena kalau enggak tadi gue udah lihat live table-nya Premier League. Kalau kemarin kalah Arsenal, atasnya Arsenal tuh Bournemouth sama Spurs. Nah, nih bakal bacot gimana nih manusia. Gitu. Jadi situasinya adalah kayak gitu dan ini ada statistik yang gak penting. Enggak, Ini ada statistik. kita terselamatkan dari bacotnya dia. Iya. Tapi ada statistik gak penting ya. Ini adalah kemenangan unbeaten kelima beruntun Arteta atas Pep Guardiola. Itu gak Gila. penting. Ya karena diada-adain biar ada sebuah prestasi. Intinya tetap aja ini kenyataan yang Liverpool unggul 5 poin. Oh, Lo jangan ternyata gitu kalau urutan dong. 2 MU cuma baru 3 poin doang. Lo jangan gitu dong, orang yang kerja di statistik tuh udah nyari susah lo. Ya udah, thank you. Tapi Liverpool nih jadi 5 poin unggulnya gitu. Maksud gua 2-1 lawan Everton ya dari Merseyside. Dan Yang gak let goals. Hah? Nggak let goal. Nggak let goals, itu pembuktian. Oh tapi Dua Gravenberch. diprotes sama Grealish. David Moyes. Kalau nggak, gue Panjangin lagi dong injury time-nya. iya, Gue maksudnya belum dapat poin FPL nih. Kalau dipanjangin lo kebobolan lagi. Everton. Van Dijk yang golin Ada let goal justru. Enggak, maksudnya ternyata pemain sama pelatih di Premier League udah notice juga. Kalau nggak salah Grealish Moyes yang bilang ke wasit kayak, coba posisinya kalau dibalik Liverpool ketinggalan, emang lu 8 bakal menit ngasih ya. injury time-nya secepat ini digituin. Jadi maksud gua, iya, gini maksud gua kayak, wow sudah mulai ada intrik-intrik nih, orang udah mulai notice. Enggak, gini sih gue lebih nganggepnya Everton udah pede ngebenter nih. Lu biasa degradasi lu gila. Bentang-bentang Udah stadion protes lu. bagus. Iya, Stadion udah berani bagus. protes lu. Tapi bener juga Iya, sih, jago. bisa jadi kalau dipanjangin malah Liverpool yang golin lagi. Betul, serba salah. Udah Tapi game. yang diprotes juga sama Jack Grealish adalah, lah kok lu kasih kartu kuning ke pemain gue yang ngambil free kick kecepatan gitu. Iya, itu itu aneh, aneh itu aneh. menurut gue. Yang Ya, itu kalau itu aneh. Tapi kalau injury time sih ya udah, maksud gue Gravenberch juga gila sih menurut gue. Golnya bagus banget. Gravenberch itu nunjukin bahwa dia bisa main dia tuh mainnya kan di right flank, bukan right flank, right half space kan, half space di right itu nge-unlock salah, sama ngasih opsi banyak buat ke kiri tengahnya. Menurut gue ya, kalau sistem Arne Slot kayak gini, ya, dan musim ini, bukan, ntar dulu, menurut gue,
Sabar, Anjing sabar. juga dia. Mancing. Enggak, aku belum menyerah. 5 poin bisa lah, baru September gila. Cuma gini, kalau sistemnya Arne Slot begini, ya semua orang sehat nih. Sistem Arne Slot kayak gini, terus formnya lagi pada kayak gini semua. Liverpool lebih bisa main tanpa Salah daripada tanpa Gravenberch menurut gue. Iya. Benar. Gila sih. Maksudnya kalau Salah bisa digantiin orang, Gravenberch siapa pengganti Endo? Nggak Endo ada, kan? sekarang nggak ada. Kayak Berarti ini ya. Endo gak sih? Curtis Jones. Kayak game Nggak di Community situ. Shield. Sobo. Kayak game Nggak Community Shield. Gak ada yang bisa Gravenberch progresi dari tengah. Gravenberch. Dan menarik banget karena di weekend nanti akan ada pertemuan 2 tim yang masih unbeaten. Liverpool dan juga Crystal Palace. Glasner gila nih menurut gue. Terakhir ketemu Palace menang ya. Terakhir ketemu menang di Community Shield. Tapi gak ada Gravenberch ya, jangan lupa. Itu akan dan masih ada Iya. Eze. Nah, Eze-nya udah di Arsenal. Saya masih ada gini. Apa di Yeremy Pino gitu bilang dong, Wal. Sekarang adalah momen yang tepat buat kalian nonton Wharton sebelum pindah entar nanti ke MU. Lo ke Wharton Chelsea oke, atau gue apa. setuju. Gue gak setuju Yeremy Ini Pino. peak level performance. Pino. Tapi Crystal Palace itu di Premier League itu one of the best defensive team in the Premier League. One of the best defensive team in Dan Premier League. transisi menyerang dengan Munosnya. Enggak, sekarang. Dok. Gue Gila. setuju Munos, sama ya. lu. Glasner Gila, Munos. bagus, defense transisi bagus. Apa tadi Nggak, siapa Yeremy dia Pino, bilang? cuman ya, Siapa Yeremy bilang? Pino, yang Wharton dipertanyakan. bagus. Ah. Jeremy Pino, Pino. Yeremy Pino. Gue gak sepakat sama lu. Is good. Yeremy Pino lu lihat nanti. Lu lihat nanti lawan Liverpool. Ngapain? Lu lihat nanti lawan Liverpool ya. Bakal ngedistraksi antara Van Dijk sama Konate. Lu lihat aja. Distraksi doang tapi mereka fokus beres At dong. least minimal assist lah lawan Liverpool. Nggak, Bener ya? Bener ya? Iya. Minimal assist. Tadi ya soal Panjang soal Waldo, soal taruh juga sebenarnya Parah banget. gue penasaran banget ya sebenarnya ya jujur gue penasaran banget pengen taruhan sebenarnya gol banyakan mana Mbappe atau Harry Kane. Karena gue pegang Harry Kane. Padahal awal musim bilangnya emang lu yakin 50? Ya gue bilang minimal 50. Gue penasaran ya. Harry Kane 11 deh. 11 gak sih Harry Kane? Iya. Eh, 8. 8. Oh 8. Di semua kompetisi. Enggak all coms. All coms. Kalau cuma di liga nggak mungkin Mbappe 50. Di liga doang. Di Ya liga kan all coms kan maksud lo? Bundesliga 18 tim kan? Enggak sih menurut gue La Liga Mbappe. 20 tim. Banyakan Bundesliga. Ken sih, banyakan Ken ya. Tapi Mbappe bilang Waldo bilang Mbappe 50 gol masuk akal sih ya. Masuk kayaknya. akal. Masuk akal ya. Sok kali gue. Kalau ngelihat tiap minggu golin, apalagi suka ada penalti gitu. Kemarin tuh kita Dua ngecek. lagi. Jadi Dua. dia tuh ini ya 6 game 7 gol sekarang kan ya. Sekarang 6 game 7 gol. Musim kemarin itu 6 game 4 gol. Jadi ada peningkatan. Iya bener. Lawan Espanyol ya? Ya gampang lawannya lah. Militex golin juga. Militex. Barca lawan Getafe juga menang 3-0. 2 gol dari Ferran Torres. Ini gokil juga Hansi Flick bikin pemain kayak Ferran Torres kelihatan jago ya. Dan juga Emang jago ada Dani Olmo yang dapat assist dari Rashford. Rashford ya. Ya tadi kita udah bahas juga. Terus Milan menang lawan Udinese 3-0. 3 pertandingan terakhir gak kebobolan. Ini sangat Allegri. Ini dia. 3-0 ya. AC Milan hanya Allegri. Enggak, coba dicek XG-nya berapa? Kenapa 0, lagi? Kalau XG-nya 0, golnya 3 tuh Allegri banget. Black Magic bro. Black Magic gitu. Juve Black imbang Magic lawan football. Verona ya. Ngalahin Inter tapi imbang lawan Verona. Inter juga ngalahin Sassuolo 2-1. Ngalahin Jaizes. Dimana Inter biasanya tuh suka pleset lawan Sassuolo. Betul. Tapi kali ini aman lah ya. Napoli belum main lawan Pisa. Ketika podcast ini Masih rekam. kok nggak ada terus. Dan Bundesliga tadi udah bilang ya. Dortmund Betul. menang lawan Wolfsburg dan Bayer menang lawan Hoffenheim 4-1. Tuh. Mantap. Roma menang. Dan juga Gua- ini Dex pakai baju ini karena Roma menang Ini sponsornya win tuh, derby Della Capitale makanya. Iya, kebatin lagi. dengan skor 1-0 yang golin seperti biasa Lorenzo Pellegrini. Ini kalau di derby dia golin mulu dah. Iya, benar. Tapi Lazio kartu merah kan? Itu merah. 2 orang ya. Satu lagi Gundozi yang suka Nih, yang nih. suka chok slam. Berapa? Oh, HG bro. Apa XG-nya Milan itu 1,25. Golnya 3. Golnya 3. 0, lah tapi. Allegri Black Magic bro. Aneh sumpah ini orang aneh banget sumpah. Allegri. Non Arsenal Juventusnya 0, kebobolan kan akhirnya nih. aneh Kemarin banget. Ya. 1-1. Aneh banget ya. Bukan ada kebobolan lagi. Kebobolan lagi ya. Aneh banget. Sekarang Kebobolan Juventus lagi. sudah kebobolan terus memang betul. Gila. Kalau ada Ada. Juventus meletus. Gitu. Kalau seri doang gak? Iya. Tapi ada update apa nih dari Kanjuruhan? Apakah ada berita lagi? Jadi Kanjuruhan belakangan fokusnya malah jadi ke pertandingan lawan Persib ya. Ya sebenarnya sih nggak masalah karena emang itu pertandingan resmi. Dibahasnya adalah situasi penonton tidak boleh hadir, terus kemudian jumlah penonton yang menurun. Tapi sih yang kami harapkan tentu saja seperti yang sudah adalah bagaimana kita bisa memperbaiki ini semua, nggak cuma di Kanjuruhan, tapi juga bagaimana kita memperbaiki secara crowd management tentu saja. Jadi kita pengen lihat gitu loh sebenarnya rivalitas itu enak datang
penonton bisa away penonton aman tandang, gitu loh. Itu yang sebenarnya diharapkan sih dari ini semua gitu. Jadi bukan sekedar berusaha menyalahkan supporternya atau menuntut supporter untuk dewasa, tapi juga dari stakeholdernya ada usaha untuk mendorong semua itu terjadi dengan regulasi. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa nonton Box to Box hari Kamis. Sampai jumpa. Dadah.